Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam Alkitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang Ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya.
Sebab oleh satu korban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pada akhir zaman, sesudah siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara tentang akhir zaman, suasana yang selalu kita ingat adalah suasana mencekam, menakutkan, kehancuran, dan juga kerusakan hebat. Ini yang seringkali muncul dalam kepala kita kalau bicara tentang akhir zaman. Sesuatu yang mengerikan. Ini karena kita seringkali hanya melihat film-film bioskop. Lalu kita juga mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang menggambarkan bahwa akhir zaman itu adalah sesuatu yang mengerikan. Padahal orang-orang tadi juga tidak tahu bagaimana akhir zaman itu sebenarnya. Lalu kita hanya mendengarkan cerita mereka, wah mengerikan, nanti matahari tidak ada dan lain sebagainya. Kita sendiri pun malas untuk membaca kitab suci. Dan kita juga malas untuk merenungkan dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud dari kisah-kisah tentang akhir zaman yang ada di dalam kitab suci. Kita hanya mendengarkan info-info dari sumber-sumber yang tidak jelas, apalagi film bioskop. Saudara-saudari yang terkasih, orang lupa akan hal baik yang muncul dari cerita tentang akhir zaman, yakni dikatakan dalam Injil, Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan pada waktu itu pula, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau bicara tentang akhir zaman, mengapa kita seringkali hanya fokus pada ketakutan dan kekhawatiran? Kalau tanya, siap gak kalau sekarang ketemu Yesus? Banyak orang tidak siap. Bukan dalam Ekaristi, ketemu Yesus di surga. Banyak orang mengatakan tidak siap. Mengapa tidak siap? Takut. Mengapa takut? Karena saya hidupnya masih dalam dosa. Jawabannya itu sebenarnya. Mengapa kita takut, tidak siap meninggalkan dunia ini? Seringkali karena kita masih hidup dalam dosa. Tapi ironisnya, kalau kita ditanya, siap gak kalau ketemu Yesus sekarang juga? Tidak siap. Masih dalam dosa. Tapi dalam hidup keseharian ternyata kita masih saja santai dan nyaman dengan dosa. Ternyata itu yang terjadi. Ternyata banyak dari kita masih santai-santai saja dan nyaman dalam berbuat dosa. Diajak berdoa dan membaca kitab suci, malas. Selalu mengatakan tidak ada waktu. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan manggil, bagaimana? Siap atau tidak siap? Harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian, kalau kita mendengarkan kisah tentang akhir zaman, yang terjadi adalah kita panik dan bingung sendiri, mencari cara bagaimana menghindari itu semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Kapanpun Tuhan panggil, kita siap. Kalau kita sudah hidup benar, hidup kudus, kalau kita mau setia, taat kepada Tuhan, kita seharusnya tenang. Karena kita percaya bahwa kitalah orang-orang pilihan yang akan diselamatkan.
Kalau memang hidup kita dalam hidup ini sudah baik, sudah benar, sudah suci, kudus, jangan takut. Tuhan pasti akan membantu kita, menyelamatkan kita. Dan ini adalah suatu tantangan bagi kita dalam memaknai hidup kita, hidup beriman kita. Kita percaya sungguh kepada Yesus. Kita dibaptis juga karena Tuhan sendiri yang memanggil kita. Supaya kita diselamatkan, Tuhan sendirilah memilih kita. Supaya kita diselamatkan ketika kita dibaptis. Karena itulah, yang sekarang menjadi tugas kita adalah kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk setia dalam iman. Setia untuk hidup benar. Setia untuk rajin ke gereja. Setia untuk berdoa. Setia untuk ekaristi. Itu menjadi panggilan kita semua sekarang. Percuma takut. Kalau kita hanya takut, panik, khawatir, tapi kita kalau diajak berdoa malas, maka rahmat Tuhan, keselamatan Tuhan pasti tidak akan kita alami. Sia-sia ketakutan kita. Kalau kita masih nyaman hidup dalam dosa, sia-sia ketakutan kita. Kalau hari itu datang, bisa-bisa kita masuk neraka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita setia dalam iman. Itu yang pertama. Setialah dalam iman. Yang kedua, setialah dalam panggilan hidup Anda masing-masing. Yang sudah bersuami, beristri, yang sudah sekarang membangun keluarga, setialah dengan panggilan hidup Anda. Setialah dengan pasangan Anda. Yang kedua, setia dalam panggilan. Yang ketiga, setialah untuk berdoa, mengikuti ekaristi. Dan yang keempat, setialah untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita.